Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah terus berupaya memberi dukungan untuk membantu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari desa. Dalam upaya tersebut, kehadiran tenaga pendamping profesional sangat dibutuhkan. Tenaga pendamping profesional ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat di Desa Sumur Bandung salah satunya. Desa yang terletak di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini juga ikut merasakan pentingnya peranan tenaga pendamping profesional dalam upaya memanfaatkan potensi desa dan mengembangkan sumber daya manusia untuk berkontribusi pada kemajuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turmuzi sebagai pendamping desa di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pertama, sebagai pendamping desa tentu mempunyai motivasi bagaimana menjadi pendamping yang baik di masyarakat. Sebagai pendamping desa, mewujudkan masyarakat, memberdayakan masyarakat itu menjadi fungsi dan tugas sebagai pendamping. Oleh karena itu, ada banyak motivasi lain terkait dengan bagaimana kita menjadi pendamping desa. Memberdayakan masyarakat menjadi motivasi terpenting untuk pendamping desa. Karena apa? Karena kita berjibaku di masyarakat, bergelut di masyarakat dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam hambatan. Ahmad Turmuji, tenaga pendamping profesional di Kecamatan Cikulur yang selalu bersemangat untuk memotivasi masyarakat desa di Kecamatan Cikulur. Sebagai pendamping desa, ia mengajak masyarakat desa untuk selalu siap mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada di desa. Sambutan baik juga datang dari berbagai tokoh dan masyarakat yang sudah ikut merasakan secara langsung kontribusi tenaga profesional pendamping desa. Bahkan peran pendamping juga di sini sangat membantu kami untuk membantu dan mendorong terrealisasinya program yang sedang kami rencanakan. Makanya di sini peran pendamping sangat diperlukan sekali oleh pemerintahan desa, Desa Parage, Desa Sumur Bandung, dan desa-desa yang ada di Indonesia. Seperti itu. Masyarakat di desa perlu kita dampingi, bukan berarti masyarakat di desa ini tidak berdaya, tapi kita lebih meningkatkan lagi kapasitas warga di desa, terutama dalam skill ya. Contohnya dalam usaha rumahan itu kan perlu kita tingkatkan pemasarannya. Bagaimana sih cara pemasaran yang baik? Nah, kita budayakan masyarakat di desa dengan peningkatan kapasitas, dengan keahliannya kita pelatihan di desa. Terus kita mengorganisir masyarakat agar masyarakat itu mampu untuk mandiri, untuk berjuang kehidupan di minimal menutupi kebutuhan dalam rumah tangganya. Kontribusi tenaga pendamping desa sampai hari ini jelas telah banyak dirasakan oleh masyarakat di desa-desa. Desa punya program dan niat untuk bisa membantu dan hadir di tengah petani-petani lokal yang notabene mereka sangat kesulitan untuk membeli pupuk karena pertama mahal, kedua sekarang katanya sangat sulit untuk didapat. Nah, jadi kepala desa membuka program untuk bisa membantu kepada para petani lokal melalui penyulingan dari cangkang kelapa muda ini yang akan disuling menjadi asap cair dan bisa berguna untuk membantu pada imun tanaman.
sebagai wakil masyarakat dapatkan, yang pertama, di samping informasi cepat saya terima, juga saya bisa mendapatkan bentuk surat yang dilayangkan secara langsung. Saya tidak meski datang ke desa atau petugas desa langsung mengirimkan kepada sebagai masyarakat ketika saya harus mendatangi sebuah musyawarah atau mendatangi sebuah hal-hal yang perlu saya kunjungi ke desa, tetapi saya cukup diberikan sebagai surat digital atau surat elektronik yang diberikan kepada saya pribadi sebagai masyarakat yang dikirim secara berjenjang. Tetapi tahapan berjenjang itu tidak begitu lama karena dari desa, dari petugas-petugas atau perangkat desa yang ada mengirimkan langsung kepada wakil masyarakat yang ada di desa ataupun RW ataupun RT, dari RT langsung ditembuskan ke saya sendiri sebagai pengguna informasi tersebut. Itu salah satu dampak positifnya. Dan juga yang kedua, efisiensi dari nilai ekonomis, kita tentu saja bisa hemat dari sisi transportasi. Yang kedua juga hemat dari atau efisiensi dari penggunaan administrasi lainnya seperti kertas dan lainnya, itu yang sangat dirasakan oleh kita sebagai pengguna informasi yang diberikan di desa secara digitalisasi. Dan yang ketiga juga ketika kita ingin membuat sebuah hal-hal yang kita butuhkan, contoh untuk surat keterangan domisili, untuk surat keterangan lainnya, kita bisa mengakses langsung terkait dengan fasilitas-fasilitas secara digital yang sudah diberikan oleh desa. Juga terkait informasi-informasi yang berkembang, bagaimana tingkat kemajuan desa, bagaimana tingkat kemajuan masyarakat terhadap sadar lingkungan, sadar hal-hal yang positif sifatnya, itu kita bisa buka melalui website yang disediakan di desa. Dan dari website itu masyarakat yang tadinya awam juga bisa ikut melihat kegiatan atau berkembangnya sebuah pemerintahan yang ada di desa melalui WA group yang di-share oleh kelompok-kelompok tertentu atau perangkat-perangkat desa tertentu sebagai gambaran bahwa di desa kami ini sudah beberapa banyak perkembangan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, saya Budi Setiawan, Kepala Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Saya menjabat di Desa Sumur Bandung 2 tahun lebih, beberapa hari, karena dilantik per November tanggal 4 tahun 2021. Luar biasa tantangan yang kami hadapi, terutama mengenai bagaimana kami menurunkan kemiskinan ekstrim di desa. Kemiskinan ekstrim ini jadi salah satu agenda Kementerian Desa melalui intervensi dana desa, yaitu penyaluran BLT dana desa. Tahun ini kami hanya bisa mengakomodir 29 KPM. Lalu kemudian ini menjadi satu tantangan bagi kami bahwa masyarakat di kami masih sangat luar biasa, perlu dibantu, terutama memang banyak dari ekonomi menengah ke bawah, kemiskinan ekstrim luar biasa. Kepala Desa Sumur Bandung, Budi Setiawan, juga ikut serta menguatkan peran pendampingan tenaga profesional pendamping bagi masyarakat yang memberikan dukungan kepada upaya kemajuan desa. Saya selaku Kepala Desa mengharapkan sekali bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar rencana pembangunan yang sedang kami gagas ini dapat realisasi, terutama untuk pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian, pemerintah pusat. Di samping itu juga kami sangat mengharapkan bantuan akses, yaitu terutama jalan, ya. Karena jalan di desa kami masih banyak yang rusak. Maka dari itu saya selaku Kepala Desa memohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, agar memberikan bantuan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Karena jelas apabila akses jalan bagus, insya Allah perekonomian masyarakat akan meningkat. Dalam hal keterlibatan pendamping desa di dalam pengembangan BUMDes ini adalah menjadi faktor kunci dari pengembangan BUMDes dan BUMDesma di Provinsi Banten. Begitu juga dengan keterlibatan bagaimana kita mengikat pihak ketiga, seperti di
Pandeglang dan di Lebak itu sudah ada kerjasama dengan universitas. Contohnya kemarin ada stand yang melakukan KKN di daerah Lebak dan Pandeglang itu kita mengajak mereka untuk melatih administrasi dan pelaporan BUMDes, sehingga tidak hanya dari sektor pihak ketiga, kemudian pemerintah daerah maupun pendamping desa, tetapi kita melibatkan juga pihak universitas bekerja sama bagaimana untuk mengembangkan dan membangun BUMDes dan BUMDesma di Provinsi Banten. Bagi warga masyarakat, tentunya di era digital ini amat sangat penting kita untuk menyaring informasi yang kita dapatkan. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di era digital ini jangan mudah terpengaruhi oleh yang namanya hoax atau berita bohong. Ini bisa berakibat fatal kalau kita mengkonsumsi berita apa adanya. Maka dari itu, menjadi warga masyarakat yang literate terkait dengan digital, ada bahasa saring sebelum sharing. Pastikan bahwa berita yang kita terima, berita yang kita baca, berita yang masuk kepada media digital kita itu kebenarannya bisa diuji. Jangan sampai ada berita jelek-jelekan pemerintah desa, ada berita yang gampang viral misalnya, kita mudah terpercaya. Nah, untuk itu ini sangat penting bagaimana peran kita sebagai warga masyarakat tidak mudah percaya dengan yang namanya hoax, karena hoax bisa berakibat fatal.